Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Puji Tuhan, kita kembali bertemu dalam acara program Obat Tidur. Sungguh anugerah Tuhan yang begitu sempurna boleh kita rasakan malam hari ini, sehingga kita boleh ada malam hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kehidupan untuk berkarya terus bagi Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu, selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, mari kita bersekutu kepada Dia, kita tinggikan, kita muliakan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu menyembah, memuji Tuhan. Kita senangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan mengalir, menjamah Bapak Ibu dimanapun berada. Haleluya, haleluya. Kita akan naikkan pujian di hadapan Tuhan. Engkau ada bersama kami Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Dan bersamamu kami lewati setiap tantangan hidup kami. Bersamamu kami lewati hari-hari kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah dalam setiap musim hidup kami. Engkau selalu ada bersama kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih Bapa. Kami datang membawa
sampaikan kepada Yesus setiap masalah pergumulan hidup kita Bapak Ibu. Dengan pujian dan doa kita datang menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Mari bersama-sama katakan kepada Tuhan. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanku. Dia mengerti air matamu dan memulihkan. Dia mengerti air mata Bapak Ibu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanku. Haleluya Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa ketika kami datang berdoa kepadamu, maka Tuhan akan menolong dan menjawab kami. Karena kami tahu sejauh doa, demikianlah Engkau mendengar setiap seruan hati kami. Terima kasih Bapa, kami kembali menghampirimu ya Tuhan. Kami rindu bahwa Tuhan terus akan mengadakan pemulihan dalam hidup kami. Dan kami akan melihat tangan Tuhan yang besar menopang kehidupan kami. Berkatilah kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah lewat firman-Mu kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami memiliki iman yang kuat, yang tangguh, bahkan juga sabar menanggung setiap penderitaan yang mungkin saat ini sedang kami alami. Yesus beserta kami, Yesus akan menolong kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah firman Tuhan yang sudah dipersiapkan oleh hamba-Mu sendiri Tuhan, untuk memberkati setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang menonton. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus dan di dalam kuat kuasa-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, shalom. Salam jumpa bagi kita semuanya. Kembali kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Saya percaya bahwa ketika banyak ibadah kita lakukan, maka ya saya percaya firman Tuhan akan terus bekerja, akan menolong dan menguatkan kita Bapak Ibu ya. Karena itu mari terus kita mencintai Tuhan lewat ibadah apapun. Ya mungkin juga bukan hanya program obat tidur, tapi program-program yang lain juga. Kalau Bapak Ibu digerakkan oleh Tuhan, boleh terus untuk mengikutinya. Karena apa? Ibadah memiliki makna yang luar biasa, memiliki kuasa, ya dampak yang luar biasa. Baik hari ini maupun masa yang akan datang. Karena itu mari tetap semangat Bapak Ibu untuk mengikutinya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita langsung membaca firman Tuhan. Saya akan bagikan kepada kita dari kitab Mazmur pasal kitab Mazmur pasal yang ke-80 ayat yang keempat ya, ayat keempat ya. Mazmur 80 ayat yang keempat. Saya akan bacakan Bapak Ibu boleh mengamatinya. Ya, demikian firman Tuhan. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Ya, saya baca sekali lagi Bapak Ibu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, malam hari ini saya akan memberikan tema kepada kita bahwa Tuhan mau memulihkan kita. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Ya, tema kita, Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Dalam Mazmur 80 ini ada sampai 3 kali ya disebutkan, ya Allah pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Itu ada ayat yang keempat, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-20. Nah, kenapa Bapak Ibu sampai 3 kali diucapkan ini oleh Asaf ya? Itu merupakan satu kerinduannya dan doanya kepada Tuhan supaya terjadi pemulihan atas bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan di sini bahwa ini merupakan nyanyian Asaf atau kesaksian Asaf ya Bapak Ibu ya. Nah, Asaf ini adalah seorang pemuji atau penyanyi ya. Dikatakan bahwa Asaf ini adalah seorang pemuji, penyanyi utama di bait Allah. Bayangkan pemuji ya, dan yang utama di bait Allah ya. Kalau saat ini sekarang ini ya bisa dikatakan para singer ya, para WL itu dalam gereja ya. Jadi dikatakan bahwa Asaf ini adalah seorang pemuji atau penyanyi utama di bait Allah. Nah, itu hal yang luar biasa. Dan Asaf ini juga seorang ahli musik ya. Itu dikatakan ya bahwa Asaf ini seorang ahli musik keturunan suku Lewi dari Bani Gerson ya, pada masa pemerintahan Raja Daud. Nah, jadi luar biasa Asaf ini Bapak Ibu, seorang penyanyi ya, yang penyanyi utama lagi, bahkan juga seorang ahli musik. Kalau sudah dikatakan ahli musik itu sudah luar biasa. Berarti itu musiknya itu ketika orang mendengar itu pasti orang kepenuhan atau merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Namanya ahli musik Bapak Ibu ya. Udah ahli musik, penyanyi lagi. Itu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Asaf memiliki pergumulan atau beban terhadap bangsa Israel ya. Pada waktu bangsa Israel dijajah oleh Raja Asyur Sanherib ya. Jadi pada waktu itu bangsa Israel sangat-sangat tertekan ya. Kehidupan mereka sangat hancur ya. Keadaan mereka sangat mengerikan pada waktu itu, karena pada saat itu mereka dijajah oleh ya Raja Asyur ya, Raja Sanherib ya Bapak Ibu ya. Nah, dikatakan apa menjadi pergumulan daripada Bani Asaf ini ya. Dikatakan di situ, kita balik sedikit ke belakang Bapak Ibu ya. Ini yang menjadi pergumulannya supaya kita tahu apa menjadi latar belakangnya. Nah, di sini dikatakan di dalam pasal 79 dikatakan, ya Allah, bangsa-bangsa ini telah masuk ke dalam tanah milikmu, menajiskan bait kudusmu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hambamu ya sebagai makanan pada burung-burung di udara. Oh, sungguh luar biasa menyakitkan ya. Daging orang-orang yang kau kasihi kepada binatang-binatang di liar. Ayat ketiga lagi dikatakan, mereka mengumpulkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem dan tidak ada yang menguburkan. Inilah hal yang sangat menyakitkan ya, yang mungkin dilihat oleh Asaf pada waktu itu. Keadaan bangsa Israel itu sangat-sangat mencekam ya. Bukan hanya hancur secara ya katakanlah secara keadaan rumah, tapi hidup mereka juga begitu hancur. Bayangkan dikatakan di sini ya, mereka diberikan mayat-mayat hamba Tuhan itu diberikan kepada apa? Kepada burung-burung. Nah, artinya banyak hamba-hamba Tuhan pada saat itu mati dan tidak ada yang menguburkan. Nah, itu keadaan mereka, dan itu waktu mereka dijajah oleh Raja Asyur Sanherib, dan keadaan mereka saat itu sangat-sangat menyakitkan. Itulah beban daripada Asaf ya. Dia terbeban, dan dia buat di dalam kitab Mazmur 80 ini merupakan nyanyian kepada Tuhan dan doanya kepada Tuhan supaya apa? Pemulihan itu terjadi bagi bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, beban yang dimiliki oleh Asaf itu ada hal yang luar biasa. Kenapa dia bisa memiliki beban? Karena dia tahu dan dia mengenal Allah yang dia layani, Allah yang dia sembah. Sehingga apa? Ada keterbebanan kepada jiwa-jiwa. Ada keterbebanan hati untuk menyelamatkan bangsanya, untuk menyelamatkan orang lain. Sama halnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mengenal Tuhan secara pribadi, atau mungkin juga seorang sudah pelayan Tuhan, ya apapun itu bentuk pelayanannya, ya kita sebenarnya harus memiliki keterbebanan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Bukan hanya keluarga kita, tapi orang-orang di sekeliling kita. Karena banyak orang yang masih hidup dalam dosa.
Banyak orang masih hidup dalam apa? Dalam koridornya Tuhan. Nah, sama halnya Bani Asaf ini ya. Dia memiliki beban yang luar biasa terhadap bangsa Israel. Itu sebabnya sampai 3 kali dikatakan, ya Allah pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Itu merupakan keterbebanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Asaf. Itu sebabnya dia membuat satu nyanyian ya, membuat satu pujian ya, menjadi doanya kepada Tuhan. Dan hal yang paling luar biasa yang dia lakukan ya Bapak Ibu, dia datang kepada Tuhan. Bukankah Bapak Ibu ada banyak orang mengalami masalah, tantangan hidup, ya pergumulan yang berat, ya mereka malah lari kepada yang lain. Ya katakanlah pergi kepada apa? Dukun atau kepada orang-orang pintar, ya. Bapak Ibu tahu keadaan mereka mungkin belum tentu baik, malah akan semakin hancur, ya, semakin sakit. Ya, keadaan semakin terpuruk. Nah, tetapi kalau ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan berkata dan berjanji kepada kita bahwa Dia akan memulihkan keadaan kita. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-50 ayat 15 dikatakan, kalau kita dalam kesesakan, kita dalam keterpurukan, kita dalam mengalami satu masalah yang sangat beban, kesesakan yang sangat berat dalam hidup kita, Tuhan katakan supaya kita berseru. Dalam kitab Mazmur 50 ayat 15 dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Nah, hal itulah yang dilakukan oleh Asaf Bapak Ibu. Dia datang kepada Tuhan dengan nyanyian, dengan pujian, dengan doa kepada Tuhan. Dia memohon belas kasihan Tuhan supaya apa? Pemulihan terjadi atas bangsa Israel. Dan apa yang terjadi? Memang di ayat-ayat ini tidak disampaikan. Ya, tetapi kita melihat di dalam kitab Tawarik ya, bahwa Tuhan kembali memulihkan keadaan mereka. Nah, sebenarnya kenapa bisa terjadi apa yang mereka alami pada saat itu? Yaitu karena memang ada dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya, jadi ingin Tuhan memulihkan kembali keadaan bangsa Israel. Bukankah seperti seorang tukang periuk ketika dilihatnya bejana yang dibuat itu tidak pas, ya kurang baik, maka penjunan itu akan menghancurkan kembali dan akan menata kembali sebagaimana pemandangannya indah akan dibuat kembali. Sama halnya sebenarnya kita dengan Tuhan, ya. Ketika kita kurang dilihat Tuhan, ketika kita dilihat Tuhan kurang pas hidup kita, kurang memuliakan Tuhan, kita mungkin jauh daripada Tuhan, Tuhan bisa aja mencemeti kita, menegur kita dengan berbagai masalah dan tantangan yang kita hadapi. Dengan tujuan apa Bapak Ibu? Supaya kita datang kembali kepada Tuhan, supaya kita tidak meninggalkan Tuhan, supaya kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang menebus kita dari lumpur dosa dan akan memberikan kemenangan kepada kita. Nah, di sini Bapak Ibu, Asaf ya, seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan yang memiliki keterbebanan ya untuk pemulihan bangsa Israel. Sehingga apa? Terjadi pemulihan Bapak Ibu. Nah, dia lakukan itu dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Ya. Dia katakan, Tuhan pulihkan. Itu merupakan doa Bapak Ibu, ya. Sampai 3 kali dikatakan di ayat yang 80 ini, sampai 3 kali dikatakan dalam ayat ini dikatakan, ya Allah semesta alam, pulihkan keadaan kami, ya. Buatlah wajahmu bersinar. Artinya apa? Supaya Tuhan kembali memulihkan keadaan bangsa itu. Tuhan mengubah segalanya. Karena apa? Ada banyak kesesakan yang mereka alami, kesakitan yang mereka alami, ya, kehancuran yang mereka alami. Ya, di ayat sebelumnya juga dikatakan ya, ayat 9 pasal 79 dikatakan, tolonglah kami ya Tuhan, Allah penyelamat kami, demi kemuliaan-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah kami akan dosa karena nama-Mu. Jadi memang kalau Tuhan mengingatkan kita kalau ada masalah, itu mungkin salah satu ya, tapi tidak selalu, tapi salah satu kebanyakan oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Oleh karena Tuhan melihat keadaan kita mungkin ya kurang memuliakan Tuhan, sehingga apa? Tuhan mengingatkan kita, Tuhan menegur kita lewat masalah beban yang kita hadapi. Dan saya percaya bahwa semua itu Tuhan lakukan untuk kebaikan saudara dan saya. Karena itu mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apapun masalah tantangan yang kita hadapi malam hari ini, pergumulan yang mungkin kita alami, mungkin masalah keluarga, ya, mungkin masalah anak,
mungkin masalah pekerjaan, penyakit, ya, atau mungkin keterikatan dengan kuasa-kuasa yang lain, atau mungkin dosa yang masih terus mengikat kita sehingga kita susah keluar dari dosa itu, ya, atau banyak hal-hal yang lain yang mungkin yang tidak berkenan kepada Tuhan yang masih kita miliki. Malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Maka saya percaya ketika kita datang, ya, ketika kita berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, kita datang dengan hati yang hancur, ya, dengan pujian penyembahan kita dan doa kita kepada Tuhan, maka saya percaya janji Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan saudara dan saya. Karena itu mari Bapak Ibu, malam hari ini, ya, mari kita koreksi hidup kita. Mari kita baharui, ya, cinta kita kepada Tuhan dalam pengenalan akan Tuhan. Maka saya percaya Bapak Ibu, ketika kita melakukan ini, ya, yang pertama lakukan pujian penyembahan seperti yang dilakukan oleh Asaf ini, ya, karena dia seorang pemuji. Kalau Bapak Ibu seorang pendoa bisa lakukan yang pertama doa, ya, doa. Nah, tetapi karena kita belajar dari Asaf karena dia seorang pemuji, ya, dia seorang penyembah, bahkan dia seorang pemain musik, ya, dia itu yang dia lakukan, dia bermazmur bagi Tuhan. Bapak Ibu mungkin seorang pendoa, silahkan berdoa dulu terlebih dahulu. Lakukan doa-doa 1 jam, 2 jam, setengah jam atau berapa. Berikan waktu dan kesempatan untuk berdoa bagi keluarga kita masing-masing, bagi orang-orang di sekeliling kita, ya, yang mungkin kita lihat ada hal yang tidak baik terjadi dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu, jadilah menjadi pemuji. Jadilah menjadi pendoa. Maka saya percaya keadaan keluarga kita, keadaan apapun yang mungkin membuat kita sesak, ya, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Nah, ini Bapak Ibu firman Tuhan yang boleh saya bagikan dengan singkat pada malam hari ini. Dan juga Tuhan berkata kepada kita, kalau kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab dan melepaskan kita dari setiap kesesakan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, ini firman Tuhan yang boleh menguatkan Bapak Ibu. Mari datanglah kepada Tuhan, lakukanlah pujian dan doa kepada Tuhan, ya. Kita teladani Asaf, ya, seorang pemuji, dia lakukan itu. Bapak Ibu mari lakukanlah yang terbaik kepada Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sebagai respon kita atas firman Tuhan malam hari ini, mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan pernah terlambat menolong Bapak Ibu saudara saya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menolongmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti takkan terlambat untuk menolongku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Percayalah, Tuhan tak Bapak, kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kebenaran firman Tuhan yang berbicara bahwa Allah adalah pemulihan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau akan melakukan pemulihan demi pemulihan kepada setiap persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Olehnya hamba berdoa buat nama-nama yang tertera yang telah saya tuliskan dalam kertas ini. Engkau memulihkan kehidupan Ibu Sandri Manurung, berkati keluarganya, berkati Kiki bundanya Hedi ya Tuhan keluarganya, berkati Suandi Lubis dan keluarganya, berkati Ibu Oyon dan keluarganya, berkati Tika Dede dan keluarganya Bapak, berkati Sonda Putar-Putar dan keluarganya, berkati John Tralala dan keluarganya, berkati Elida Stinjak ya Tuhan dan juga keluarganya, berkati Cindy Oliora Tuhan dan keluarganya, Mama Dion dan keluarganya Engkau berkati dan pulihkan berkat-berkatnya.
Berkati Reblita Dongoran ya Tuhan yang mengikuti dari Dumai. Engkau menolong Kau Tuhan, berkati rumah tangganya. Berkati Bapak Mardauk ya Tuhan. Berkati Prita, berkati Rustani sama dan keluarganya. Berkati Estherlin, berkati Prita, berkati Ibu Leni Panjaitan Tuhan dan anak-anaknya. Berkati putar-putar Winner ya Tuhan Yesus. Berkati keluarganya, berkati juga ya Tuhan Juni Perawati dari Sibolga. Engkau berkati Yanti Marison dan keluarganya. Hana dari Jakarta, Engkau berkati, Engkau tolong Bapak Surgawi. Engkau berkati juga Elizabeth Perawati Napi 70. Hamba berdoa buat nama-nama semua yang tertera. Kiranya Engkau menolong, Kau campur tangan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Biarlah tidak ada yang terlewatkan. Pemulihan terjadi sebagaimana kebenaran firman Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah pemulih kami ya Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel Engkau pulihkan oleh karena doa-doa Bani Asad ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang luar biasa digali pada malam hari ini, di mana hambanya telah menyampaikan bagaimana pergumulan oleh Asap kepada bangsanya yang telah dilukiskan dalam 2 Tawarik pasal 32. Bani Asur bahwa bangsa Asur menjajah mereka dan kota Jerusalem begitu hancur, di mana juga nenek moyang mereka membeli air di negeri mereka sendiri dan juga banyak menjadi korban. Tetapi oleh karena doa dan tangisannya kepada bangsanya, maka pemulihan terjadi. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita harus yakin ketika saya dan saudara berdoa sepakat, maka pemulihan akan Tuhan lakukan buat hidup kita semua dimanapun kita berada. Dan hal itu saya percaya telah terjadi dan sedang transaksi di alam roh, yaitu di surga, bahwa semua dari segi dimensi kehidupan dan berbagai dimensi kehidupan kita akan dipulihkan dan sudah dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa Bapak Ibu telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan saya berharap Bapak Ibu Saudara boleh membagikannya di beranda ibu saudara, di cerita, bahkan juga di grup medsos lainnya. Ketika Bapak Ibu Saudara membagikannya, maka keluarga dan sahabatmu akan diberkati Tuhan sebagaimana Bapak Ibu diberkati pada malam hari ini. Dan saya juga tak lupa ya menyapa kepada bapak-bapak yang terlambat masuk ini. Kepada Bapak Ijuk Siombing, shalom, selamat malam dari Seborong-borong. Roles Naga juga selamat malam. Dan buat bapak-bapak yang agak terlambat, boleh nanti diulang kembali di rumah untuk menontonnya. So pasti bahwa Bapak Ibu akan diberkati Tuhan ketika menonton ulang, tidak ada masalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya juga mengharapkan supaya boleh kita kembali dalam mengikuti acara pada besok malam di jam yang sama pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang melayani kita Bapak Ibu Saudara adalah saya sendiri, Pendeta Febri Putar, Gembala Sidang Gereja Kebirawa Indah Kota Batam, akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang menguatkan iman kita dan memberkati Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Tentu sekali Bapak Ibu pada malam hari ini telah diberkati oleh Tuhan dan memiliki kesegaran jiwa, bahkan juga jasmani kita ketika mendengarkan firman Tuhan, dan hatinya sudah bersuka dan akan bisa tidur nyenyak dan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Namun jangan lupa bangun pada besok pagi. Di akhir kata kami katakan salam dari Gereja Kebirawa Indah Kota Batam. Salam sukses. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, sayonara, sayonara. Sampai berjumpa lagi pada besok pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Haleluya, haleluya.